Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, mazilna fi darsina di daurah ilmiah di Bandung Jelokong, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ketiga dari kajian yang merupakan kiranya selalu menjaga al-ukhuwah dan at-ta'awun di dalam dakwah ahli sunnah wal jamaah. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa sungguhnya manhaj ahli sunnah wal jamaah yang dinamakan lain dengan at-ta'ifah al-mansurah ataupun al-firqah an-najiyah ataupun as-salafiyah, maka kelompok ini adalah kelompok yang sangat sedikit, very stranger, sangat terasing keberadaannya, dan bukan menandakan bahwa kelompok kaum muslimin itu sedikitlah. Hum kathir walakin kabuthati sayr. Kaum muslimin pada saat itu banyak, bagaikan buih-buih di lautan, namun mereka dalam keadaan tidak kuat, bagaikan buih-buih di lautan yang diterpa oleh ombak-ombak. Maka kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah At-Ta'ifah Al-Mansurah Al-Firqah An-Najiyah dalam keadaan keterasingannya sesuai dengan hadis Al-Irbad Ibn Sariyah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha binawajid." Maka barang siapa yang hidup setelah aku meninggal, kata Nabi, fasayara ikhtilafan katsiran, maka pasti kalian akan mendapatkan kaum muslimin banyak, namun dalam keadaan berikhtilaf, dalam keadaan dikotomi, dalam keadaan terpecah belah. Maka di sini disebutkan oleh Nabi al-illah, penyakit, dan penawarnya syifaul alim ada di lafaz yang setelahnya. Maka lafaz ini dinamakan dengan problems, dan the solve problems ada di kalimat yang setelahnya. Apa itu? Alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian berpegang teguh, berkomitmen, berkonsekuensi dengan sunnah-sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Adu alaiha binawajid, dan makna gigit dengan geraham kalian indal Arab adalah khud bil quwwah wastaqim bih. Maka ambillah dengan kuat dan beristiqomah padanya. Maka syifaul alil, the solve problem yang Nabi berikan di saat terjadinya perpecahan umat, berpegang kepada sunnah Nabi dan berpegang kepada pemahaman as-salafus saleh. Dan hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan At-Tirmidzi dari jalan Hujr ibn Hujr an Irbad ibn Sariyah. Dan Hujr ibn Hujr rawi yang majhul. Namun telah datang mutaba'ah dari Abdurrahman ibn Amr as-Sulami, dan dia pun dalam keadaan majhul. Maka dari dua rawi yang majhul ini bisa terangkat hadis ini kepada Hasan Liwaidi. Maka dari hadis ini saja menjadi pendalilan bahwa kaum muslimin akan tercerai-berai dan dalam keadaan jumlah yang banyak. Dan di sana di dalam hadis yang lain disebutkan siapa dari kelompok yang selamat, yang sabar indal khilaf. Di hadis Irbad ibn Sariyah tidak disebutkan, hanya disebutkan solve problem bagi mereka yang ingin selamat, maka alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha binawajid. Namun di hadis ini tidak disebutkan siapa kelompok yang
menjadi al-firqah an-najiyah dari kelompok-kelompok yang hancur dan tercerai-berai ini. Maka di hadis yang lain datang dari Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satafariqu ummati ila 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah." Faqalu man hiya ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi wa ashabi." Maka di dalam hadis ini diklaim siapa kelompok satu yang selamat dikarenakan mengikuti hadis Irbad bin Sariyah al-thabat ala din, dengan mengikuti sunnah Nabi dan sunnahnya para khulafa Rasulin al-Mahdiin. Maka di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As disebutkan kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 kelompok, kulluha finnar, semua kelompok to the hellfire, muaratnya di api neraka, illa wahidan. Kalimat illa adalah exception, pengecualian. Maka dikecualikan hanya satu yang selamat. Maka dikatakan oleh para sahabat, man hiya ya Rasulullah? Siapa yang selamat itu? Tentunya mereka al-firqah an-najiyah, disebutkan oleh Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku ada padanya dan para sahabatku yang mengikutiku. Maknanya adalah mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para as-salafus saleh. Lafaz yang kita baca ini, ma'ana alaihi wa ashabi, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, hayu dari sunnah. Sadama bi adab, nanu natakalam bi qouli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum tatakalamun bainakum. Al-abah harusnya diperingati seperti ini. Tidak terjadi di majelis ilmu seperti ini. Yuqaddimuna kalam an-nas al-bashar min kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis yang lafaznya kami sebutkan tadi, meskipun dhaif karena dari sahabat Abdullah bin Amr bin As yang meriwayatkannya adalah Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi an Abi Yazid, atau an Yazid bin Abdullah an Abdullah bin Amr bin As. Maka Abdurrahman bin Yazid al-Ifriqi sayyidul hifz, hafalannya rusak, namun bisa naik kepada derajat hadis ini sahih li ghairi, karena telah datang lafaz-lafaz yang lain yang semakna menjadi syawahid. Di antaranya diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Qatadah an Anas bin Malik dengan makna yang sama. 73 kelompok akan terpecah, semuanya masuk kepada api neraka illa wahidah. Di saat ditanya, man hiya ya Rasulullah? Qala al-jamaah. Maka ditafsirkan ma'ana alaihi wa ashabi di hadis Anas adalah al-jamaah, teman. Maka dia itu adalah al-jamaah, dan sanad ini sahih. Qatadah Walid bin Amr as-Sadusi min athbatin nas, dari Anas bahkan. Maka datang jalan yang ketiga dari Abu Ghalib an Abi Umamah, diriwayatkan Ashabus Sunnah, sama lafaznya. Satafariqu ummati ila 73 firqah, kulluha fin nar illa wahidah. Namun di sini yang dijawab oleh Nabi di saat ditanya, man hiya ya Rasulullah? Qala as-sawadul a'zam. Mereka adalah kelompok besar di zaman Nabi yang belum terpecah dan menyempal. Ma'ana alaihi wa ashabi ditafsirkan dengan al-jamaah, dan di sini dari hadis Abi Umamah ditafsirkan dengan as-sawadul a'zam, jumlah yang banyak. Maka dari sini jadilah hadis ini adalah hadis yang sahih tentang iftiraqul ummah, disahihkan para ulama sabiqan wa lahiqan, di zaman dahulu dan di zaman sekarang. Kecuali mereka yang mendhaifkan di zaman now, kelompok Ikhwanul Muslimin, dan mereka tidak bisa dijadikan hujjah dalam at-tashih wa tad'if. Li'annahum ahlu siyasah, karena mereka ahlu siyasah, ahlu politik, sibuk dengan partai mereka, tidaklah mereka ahlul hadis. Maka siapa yang mendhaifkan hadis ini dari kelompok Ikhwanul Muslimin muflisin? Pertama, Muhammad al-Ghazali
bukan Muhammad Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali yang menulis kitab Ihya Ulumuddin, tapi Muhammad Al-Ghazali di zaman sekarang dan telah meninggal, dan dia termasuk dari gembong Ikhwanul Muslimin Al-Misri. Dan begitu pun yang mendhaifkan adalah Yusuf ibni Abdillah Al-Qardawi yang selalu didoakan oleh Syekh kami Mukbil, qaramallahu lisanah, semoga Allah memotong lisannya. Mereka kelompok Ikhwanul Muslimin dari gembong-gembong yang kami sebutkan, bukan mereka ahlul hadis, never ever. Kalla hasya wa kalla. Namun mereka mendhaifkan dikarenakan hawa nafsu mereka, dikarenakan manhaj mereka Ikhwanul Muslimin, yang mana manhaj ini menjadi pedoman bagi mereka, yang mana muassis mereka Hasan al-Banna la badal Hasan, yang menyebutkan kaidah nata'awanu bima tafaqna wa naqtadir ba'duna ba'dan bima ikhtalafna, bahwa kita kelompok Ikhwanul Muslimin yang merupakan partai kelompok duniawi, hizbi duniawi untuk mendirikan daulah Islamiyah, maka kita bersepakat seluruh anggota yang ada dari berbagai firqah, ittafaqna bima ijtama'na bima tafaqna au nata'awanu bima tafaqna. Kita bekerja sama untuk mencapai tujuan kita apa? Mendirikan daulah Islamiyah di bawah bendera Ikhwanul Muslimin. Dan moto yang kedua, wa na'tadir ba'duna ba'dan bima ikhtalafna. Maka untuk menjadi kekuatan yang besar Ikhwanul Muslimin, kita harus udzur kepada kelompok-kelompok kita, yang mana kelompok-kelompok dari kita ada yang berbeda pendapat. Sehingga kelompok Ikhwanul Muslimun ada yang Sufi, ada yang Syi'i bahkan, dan ada yang Khawarij, dan ada yang akidahnya Al-Asy'ariyah dan macam-macam yang lainnya. Maka mereka tidak mementingkan perbedaan ini, yang penting mereka satu partai. Maka inilah kenapa mereka mendhaifkan hadis ini, karena hadis ini adalah contradiction dengan moto mereka, di mana di hadis disebutkan semua kaum muslimin di akan neraka kecuali satu yang selamat. Maka bagaimana mereka membuat moto seperti ini, nahnu naqtadir ba'duna ba'dan bima ikhtalafna, idan hadzal hadis dhaif, tidak diamalkan. Bahkan mereka mempopulerkan hadis ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilaf pada umatku itu adalah rahmah. Mahalu hadal hadis, hadal hadis la asla lahu. Hadis ini tidak ada asalnya, namun hadis ini dipopulerkan oleh mereka, tidak ada sanadnya sama sekali di kutub Sunan dan kutub Al-Masanid. Maka mereka mendahulukan hadis ini agar sesuai dengan manhaj mereka, wa naqtadir ba'duna ba'dan bima ikhtalafna, dan juga agar mereka mendhaifkan hadis yang kita sebutkan tadi, iftiraqul ummah. Kembali kepada permasalahan. Setelah kita mengetahui hadis tentang iftiraqul ummah, maka al-firqah an-najiyah, at-taifah al-mansurah yang akan selamat hanya satu. Tidak ada yang kedua dan yang ketiga. Maka inilah menjadi pendalilan bagi kita bahwa kita kelompok al-firqah an-najiyah sangatlah terasing, stranger. Maka oleh sebab itu, marilah kita memupuk ta'awun di antara kita, dikarenakan jumlah yang sudah sedikit ini. Please, jangan dipotongi lagi. Please, jangan dipecah dengan pemikiran-pemikiran kebid'ahan lagi. Maka tidak lekang dari memori kita kalau kita hanya sekedar merujuk kepada dakwah Syekh kami Mukbil. Maka di saat dakwah Syekh kami Mukbil menjadi seorang mujaddid di Yaman, di mana di Yaman Selatan dikuasai oleh komunis Asy'ariyah, dan di Yaman Utara dikuasai oleh kelompok Asy-Syi'ah Ar-Rafidhah ataupun Az-Zaidiyah, mereka menamainya. Maka setelah datang
dakwah Syekh kami dengan keutamaannya yang Allah berikan kepadanya, luluh bantang dua kelompok besar ini dan bersatulah sunnah. Maka ini fadl min Allah. Kemudian kita datang dan menuntut ilmu kepadanya, dan kita melihat dari anak-anak didik yang paling senior seperti Abul Hasan, seperti Syekh Abdul Rahman Al-Mar'i, seperti Yahya Ibnu Ali Al-Hajuri, dan banyak masyayikh yang lainnya. Maka tidak lekang dari ingatan kita setelah Syekh meninggal, Al-Walid orang tua kita meninggal, maka anak-anak berseteru, siapa yang mendapatkan warisan paling banyak, siapa yang akan menggantikan kedudukan sebagai kepala keluarga, bla bla bla. Maka tampillah Abul Hasan dengan fitnahnya, fitnah yang ma'ruf, yang mana manhaj as-salafiyah kata dia afiyah. Manhaj salafiyah sangat luas, sehingga jamaah tabligh bagi dia as-salafiyah, ahlu sunnah. Ikhwanil muslimun yang dia dulunya juga ikhwanil muslimin adalah dari ahli sunnah. Itu yang kami dengar dari fitnah Abul Hasan. Maka kemudian terpecahlah kaum muslimin karena dinasihati oleh para ulama, mulai dari ulama al-Yaman dan ulama as-Saudiyah seperti Syekh kami Rabi dan juga Syekh Ubaid dan yang lainnya, dan Syekh Saleh Fauzan menasihati mereka, dan mereka terus dalam kebidahannya. Maka selesailah dakwah Abul Hasan yang tadinya sunnah menyempal, yang tadinya dia mengikuti manhaj yang hak menyempal, jatuh terpuruk dakwahnya dan tenggelam di sungai-sungai yang sama. Kemudian timbul fitnah Al-Hajawirah. Maka Al-Hajuri wa ma adraka Al-Hajuri membuat fitnah yang lebih besar dengan badi'il lisan dan dengan berbicara kotor dan tanpa ilmu sama sekali. Lebih parah dari Abul Hasan yang pandai berdiplomasi. Maka kelompok ini pun menyimpang dari kelompok ahli sunnah yang sudah sedikit dan yang sudah terpecah dari 73 menjadi satu yang benar, masih dipecah lagi. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita sabar. Maka fitnah Al-Hajuri dibantah oleh para ulama seperti Syekh kami Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Musawi setelah melaksanakan rapat dan 7 tahun bersabar dari fitnah Al-Hajuri yang mencela dan mencemari dakwah ahli sunnah dengan hizbiyahnya, akhirnya disebarkan al-jarh wa ta'dil bahwa Al-Hajuri dhalun mudil, sesat dan menyesatkan. Maka terpuruklah dakwah Al-Hajuri dan jatuh dan masuk kepada kubangan yang sama, hilang dari peredaran sunnah. Dan begitu pun di Indonesia kita masuk kepada perkara yang intern, terpecah juga kepada kelompok Lukmaniyun yang membawa bendera as-Sa'afiqah, dan dia menjadi gembong Sa'afiqah di Indonesia, yang mencela Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dan mencela ahli sunnah secara umum. Dan dari dulu dia memang mencari keburukan dari dai-dai yang tidak sejalan dengannya. Maka dai-dai yang berseberangan, yang kontradiksi dengannya, akan lampu dakwahnya itu di turn off, diberhentikan, dan akan dijadikan murid-muridnya menjadi benci dikarenakan disebarkannya bad reputation, reputasi ustadznya yang buruk disebarkan. Dan setelah itu dia akan diusir dari pondoknya, dan pondoknya akan dikuasai menjadi kerajaan-kerajaan kecil dari the big kingdom of Jember, dari istana Jember yang besar. Maka dijadikanlah pondok-pondok yang ada di Jawa dan yang lainnya ini di bawah kekuasaannya. Maka dakwah as-Sa'afiqah yang sangat ekstrim ini pun sama, karena tidak mengikuti sunnah dan di atas dasar landasan ta'assubiyah, akhirnya jatuh, terpuruk dan tenggelam
di sungai-sungai yang sama. Maka sekarang dia terkucil karena perkara yang sangat sepele. Kebiasaan dia yang dulu mencari kesalahan-kesalahan dari asatidzah yang tidak sejalan dengannya untuk disebarkan bad reputation-nya, nama buruknya. Maka Nabi Muhammad SAW telah bersabda di hadis Muslim dari Abi Hurairah, "Man tatabba'a aurata akhihi, tataba'allahu auratahu hatta fi qa'ri baiti." Maka awas, barang siapa yang mencari-cari kesalahan dari ustaz-ustaz yang tidak mengikuti jalannya, dicari kesalahannya yang tahun-tahun lalu, yang mungkin dia sudah taubat atau tidak, atau bahkan dia sudah mengumpulkan taubatnya, maka rekor dari laporan merahnya akan tetap dibagikan. Maka akhirnya tataba'allahu auratahu hatta fi qa'ri baiti. Allah terus membuka keburukan-keburukannya meskipun di dalam rumahnya dalam keadaan tersembunyi. Maka suatu hari dia menelpon orang yang ada di Palembang, dan di teleponnya itu dia tertawa bla 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 mencela asatidzah kibarnya tanpa sengaja dan merasa aman. Namun karena Allah, di dalam hadis tadi telah disebutkan, Allah akan yatatabba auratah, Allah akan membongkar aibnya dikarenakan dia selalu membongkar aib dari para asatidzah, dan pada saat itu dia menjelek-jelekkan asatidzah. Akhirnya disebarlah ucapannya itu, dan mauqif para asatidzah keluar dari kelompok Luqmaniyun, namun tetap masih dalam keadaan di bawah kelompok As-Sa'afiyah. Alhasil dari sini alhamdulillah kita masih sabar. Maka Allah menjadikan kita sabar kepada agama ini, dan agama ini semakin hari semakin banyak, dan tidak peduli kepada mereka gembong-gembong yang sudah jatuh. Maka agama ini tetap baqin ila yaumil qiyamah. Seperti ucapan Allah dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan agama ini dan kami akan menjaganya. Dan begitu pun di dalam hadis At-Taifah Al-Mansurah, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalaqahum wa khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum dhahirun." Dan makna dari At-Taifah Al-Mansurah, mereka adalah al-firqah an-najiyah yang akan selalu ada di zaman dan waktu. Allah jaga mereka tidak berpengaruh dari musuh-musuh Islam dan musuh-musuh sunnah, maka mereka akan eksis di dunia ini dalam keadaan berdakwah kepada jalan yang hak. Maka alhamdulillah orang-orang yang sabar ala dini itu masih ada, dan mereka akan dijaga oleh Allah setiap zaman. Pasti akan ada At-Taifah Mansurah dari Al-Firqah An-Najiyah yang kita memohon kepada Allah semoga kita dijadikan dari mereka, karena bermuaraknya nanti akan di surga tidak seperti 72 kelompok yang lainnya. Maka kembali permasalahan di sini, setelah kita mengetahui bagaimana terperosok dan terpuruknya dari saudara-saudara kita yang tadinya ahli sunnah, di saat didera dan diterpa oleh fitnah, maka tidak tegar bagaikan karang yang tetap konsisten dalam keadaan sunnah. Maka ini adalah suatu perkara yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha, innal insana lazalumun kafar. Maka sungguhnya nikmat-nikmat Allah itu jika kita akan menghitungnya, ingin menghitungnya sangatlah luas dan sangatlah banyak. Tidak mampu kita untuk mensyukurinya. Di antaranya as-sabar ala din, di mana Allah menjadikan until this time, sampai detik ini kita dalam keadaan beribadah kepada Allah, berdakwah kepada Allah di atas sunnahnya, tidak goncang, tidak mengikuti manhaj-manhaj yang rusak. Maka itu yang wajib kita syukuri. Dan begitu pun di dalam surat Ibrahim,
Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka di dalam ayat ini pun Allah telah mengumandangkan kepada seluruh manusia agar bersyukur dari nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan yang paling agung nikmat as-sabat ala-din, di mana kita bisa istiqomah dan konsekuensi kepada agama kita di manhaj yang hak, al-firqah an-najiyah. Maka Allah telah mengumandangkan wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang kalian kufur, kalian dalam keadaan manhaj yang hak, namun kalian tidak bersyukur dan kufur, mendolimi saudaranya, mengeluarkan saudaranya dari gelanggang salaf atau asatidah, ini jangan diikuti karena telah goncang padahal dan sebagainya. Tidak ada apa-apa, hanya sekadar perkara duniawi, clash antara dia dengan ustaz lain duniawi, namun karena dia dekat dengan masyayikh dan dia mempunyai forum-forum salafi yang luas, akhirnya dia mengeluarkan ustaz-ustaz yang lain dari manhaj salaf. Maka perkara seperti ini termasuk dari kufur nikmat. Apa balasannya? Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tunggu tanggal mainnya. Akan ada iqab dan adab dari Allah, bahkan engkau yang terpuruk dan jatuh dan keluar dari gelanggang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah karena kezaliman kalian. Namun jika kita bersyukur, seperti kita terus menjaga ukhuwah ahli sunnah di antara kita, dan kita menjaga ta'awun dalam dakwah sesama kita, maka itu masuk kepada asyukur an-nikmah. Maka disebutkan la in syakartum, jika kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah dan sabat ala din ini, kita sabat di dalam manhaj sunnah dengan apa? Tidak mendolimi saudara-saudara kita. Dengan apa? Saling ta'awun dalam dakwah dengan saudara-saudara kita. Maka masuk kepada ayat bahwa Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih besar lagi. La in syakartum la azidannakum. Dan kalimat la azidannakum i'rabnya di sini fi'lun mudhari' yang mabni 'alal fathah karena masuk nun taukid, dan makna nun taukid menguatkan, dan lam juga yang masuk la azidannakum lam taukid. Maka ada dua lam taukid menandakan Allah pasti bagi mereka orang-orang yang mensyukuri nikmatnya, la azidannakum, akan kami tambah over and over again, ditambah lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sehingga makanya kita yang sedikit ini, yang kuantiti kita sedikit, namun kita bersyukur suatu kelompok yang Allah selamatkan, dan sampai this time kita masih selamat, now and forever, sekarang dan seterusnya kita terus selamat. Kita syukuri itu dengan berta'awun di dalam dakwah dan saling menghargai di dalam dakwah, maka Allah akan memberikan as-sabat lebih dari ini, jumlah yang lebih besar daripada ini, dan kuantiti dan quality dari dakwah kita lebih besar daripada zaman sekarang dan lebih berilmu daripada zaman sekarang. Maka itu yang diharapkan. Dan ini benar suatu kenikmatan yang sangat besar yang banyak kaum muslimin tidak menyadari. Berapa banyak dari para dai-dai yang sudah besar, dia dinisbatkan mungkin sebagai penjaga gawangnya sunnah di Indonesia, atau sebagai dai senior di Indonesia, atau istilah mereka asatidah kibar dan sebagainya, klaim-klaim seperti itu. Maka awas, harus kalian hati-hati, bersyukur atau tidak dengan nikmat Allah dalam keadaan sabar yang Allah berikan pada kesempatan sekarang ini. Dan apa yang akan terjadi esok hari? Mungkin akan terjerembab, terjerembab seperti mereka dan terpuruk di sungai-sungai yang sama. Maka kita tidak mengetahui, karena Allah berfirman, "Wa tadri nafsum madza taksibu ghadan." Allah hanya mengetahui apa yang akan terjadi esok, dan kita tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun Allah telah memberikan jalan-jalan tadi, di antaranya dari kiat-kiat menjaga ukhuwah dan berta'awun di dalam dakwah ahli sunnah ini adalah syukur kepada Allah yang Allah telah menjadikan kita masih dalam keadaan manhaj yang hak.
Dan telah datang hadis yang sangat description, sangat jelas